bersama podcast Koma bersama aku Mahani dan aku Taskia. Kita bakalan bikin podcast tentang influencer. Jadi hari ini kita ngundang temen yang kebetulan nih setahu aku circle-nya tuh orang-orangnya influencer, guys. Aduh, keren jadi banget. Karena kita hari ini bahas tentang influencer dan dia sendiri juga lumayan tahu tentang influencer, jadi kita ngundang dia nih. Langsung saja kita sambut Sofia. Masuk. Sendalnya tolong jangan ditaruh di situ ya, itu masuk Geser guys. Ya. Selamat datang. Tolong dilempar dulu sendalnya. Lempar dulu guys ya, buang Satunya masuk juga. Hai guys, saya Sofia Yasmin dan ini teman-teman aku. Senang banget bisa diundang di podcast mereka berdua guys. Karena aku tuh senang banget nontonin podcast kalian. Aku senang banget bisa diundang ke sini. Terharu banget. BTW aku punya oleh-oleh nih buat kalian. Aku dari Bali kemarin. By the way, kita kali ini podcastnya santai, jadi bisa sambil makan-makan ya. Boleh makan nih. Ambil mau minum. Iya. Nanti aja deh Mbak. Apa nih? Kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang influencer. Dan karena teman-teman kamu nih juga influencer terkenal kan, circle kamu. Sebut saja Karin. Iya. Aduh, malu banget. Jadi gimana nih teman-teman? Soalnya aku udah seneng banget diundang di podcast kalian. Mau bahas apa nih kita? Kita mau bahas mengenai influencer. Menurut kamu nih, influencer itu apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, karena kan sekarang tuh zaman udah maju banget ya, apalagi tentang teknologi. Jadi ada sebutan tentang new media. Jadi menurutku influencer sekarang itu semua orang tuh bisa dapetin kata-kata atau apa sih slogan gitu loh. Dia itu influencer hanya karena followers Instagramnya, nggak khusus Instagram aja sih sebenarnya, followers sosial medianya. Yang penting dia itu bisa mempersuasi orang. Ya, gitu. Kalau menurut aku sih ya. Apalagi nih guys, sebenarnya menurut kamu pribadi nih, kalau dengar mengenai influencer, menurut kamu tuh sebenarnya yang muncul di pikiran kamu itu tuh hal yang baik atau buruk sih? Kalau menurut aku pribadi ya itu tergantung sih cara netizen nangkap tentang apa yang disampaikan oleh influencernya itu. Soalnya kan influencer juga punya personal branding yang berbeda kan ya. Betul. Nah jadi kayak tergantung kalian gitu loh. Kalau kalian nangkapnya di sisi negatif ya kalian pengaruh di kalian juga jadinya sisi negatif gitu loh. Dan juga tergantung dengan apa yang dia influence kan ke orang-orang. Betul. Iya, aku juga menarik banget loh sama yang kayak kemarin tuh sempat viral di TikTok. Katanya seleb-seleb TikTok ini tuh termasuk influencer ya. Jalan-jalan ke satu daerah gitu, tempat wisata, dan mereka tuh nggak nurutin prokes kesehatan. Itu nah jadi jadi kan corona ya? iya, jadi itu kan kayak bikin netizen kayak, ih kenapa sih mereka tuh jalan-jalan gak ini banget gitu loh. Jadi kayak Padahal kan karena itu mereka dia dipandangnya sebagai panutan, bukan panutan karena juga mereka sih, public contoh figure ya. kan. Tapi jadinya sebenarnya balik lagi ke netizen sih, kalau menurut mereka itu tuh bukan hal yang bagus, ya udah nggak usah ditiru kan, pasti kan gitu. tapi lihat dari sisi baiknya kan jadinya yang tempat-tempat kayak gitu kan banyak yang tidak terjamah tuh, jadinya terpublikasi dan juga ya sektor pariwisatanya jadi jalan lagi. Iya, sama juga aku suka banget ya biasa tuh lihat influencer tuh Duduknya nge-review barang ya. Iya lucu banget. Kita kayak apa ya guys? Oke. Jadi aku Biar biasa girly. lihat influencer tuh nge-review barang. Terus kata ini bagus banget. Ini misalkan nih, ini ya. Kalau kata orang tuh Ini racun. megangnya. Iya, diracunin gitu. Terus aku beli kan, lipstick. Ternyata nggak sebagus yang direview oleh influencer itu. Jadi kayak ngerasa Kadang-kadang kita tuh bingung sih, ada yang review produk gitu itu sebenarnya review jujur atau sebenarnya promosi Cuman sih? karena dibayar. ya dibayar, di endorse Lalu gitu kan. Yang namanya promosi ya pasti bagus-bagus kan kata-katanya. Menurut aku tuh kesian gitu loh, kayak aku kan uangnya pas-pasan buat beli produk itu, terus relate aku ya, habis say. ternyata nggak bagus. Aku jual susah banget jualnya karena terlalu mahal gitu guys. Jadi kayak kenapa sih? kenapa? Mohon maaf ya guys, agak ini Apalagi nih? ribet sama deal Kamu makan mulu ya dari tadi. Lapar bang. Oh, iya. Udah makan belum? Aku belum sih. Sama. Habis ini kita makan gak? Nanya aja. Oke. Kita bahas apa lagi nih? Next,
kamu sendiri sebenarnya kamu sendiri ngelihat diri kamu itu influencer juga nggak sih? Kalau menggunakan sosial media kamu tuh bisa nggak sih mempersuasi orang-orang? Menurut aku ya, itu balik lagi sama followersnya aku. Cuman seberapa banyaknya followers kalian di Instagram itu sebenarnya kalian udah jadi influencer untuk orang yang nge-follow kalian. Tapi balik lagi, aku nggak tahu sih orang-orang kayak. Tapi aku pernah ngaktifin fitur promosi apa ya di yang bisnis itu. Intinya aku nggak tahu itu bikin orang jadi apa tadi persuasi orang atau enggak, aku nggak tahu, tapi nggak tahu. Apaan sih jawaban kamu? Saya nggak tahu. Kamu tuh nyalain Akun bisnis bisnis. account, terus Iya. mempromosiin sesuatu, Iya, nggak terus tahu itu berhasil atau iya, enggaknya. nggak Tapi tahu. dilihat dari statistiknya kan ada. Iya, banyak yang ngetuk stiker itu. Maksudnya ngetuk Jadi tekan tergolong itu. berhasil ya, Say? Iya, nggak tahu juga dia Mungkin beli orang atau juga enggak. penasaran. Kebanyakan orang kepo ya Nah. kali kalau ngetok stiker. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kamu sendiri kan anggap nih kamu influencer. Kamu tuh punya kiblat tertentu gak sih dalam influence orang? Kayak misalkan role model kamu siapa? Korin. Dalam- Kalau aku pribadi, Panutan kamu. kalau aku pribadi karena aku juga jarang endorse ya. Jadi kalau itu kan teman-teman aku ya yang Oh banyak. iya bener banget. Jadi, ya. kalau aku pribadi sih Circle Fadil nggak ada yang terlalu itu juga, soalnya apa ya, aku nggak terlalu suka lihat-lihat influencer juga sih. Menurut kamu di antara kamu dan temen-temen kamu nih siapa yang paling berhasil dalam influence orang. nge-influence orang? Kayaknya sih ya, kalau aku tuh lebih ke Fadil deh, Fadil Jaidi. Kenapa tuh kayak gitu tuh? Karena Mungkin karena dia punya teknik sendiri. karena Sama dia kan pakmu juga. iya, sama bapaknya, jadi kayak lebih menarik buat dilihat karena lucu juga kan kelakuan Unsur dia, komedinya suka ya. ngerjain papanya. ya sama juga kan dia aktif, dan dia itu apa ya, dia punya aura positif gitu loh buat sosial media, jadi kayak bagus banget kalau dia nge-endorse sesuatu gitu. Kalau menurut aku ya, Fadil Jaidi itu orangnya sebelum endorse dia suka bikin yang lucu-lucu dulu. Iya, benar. Pakai barang endorse-nya itu, Iya, baru story nanti di tag, sebelumnya kan. baru nanti di tag-nya. Jadi itu yang membuat Jadi kayak, orang-orang tertarik buat nonton. Ide bikin dia dia unik ya. Iya, dia punya ide sendiri gitu loh, jadi kayak unik. Apalagi nih guys, aku seneng banget bisa diundang ke podcast ini, berkali-kali aku bilang. Oke, apa lagi ya? Ngomong-ngomong soal influencer nih ya, impact-nya kan influencer itu banyak ya. Besar. Kan lagi rame nih tentang Palestina dan Israel. Menurut kamu influencer itu berhasil nggak sih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini? Kayak cara-cara kita dalam membantu. Apalagi kan meningkatkan kesadaran, apalagi kan terutama di Indonesia nih, apalagi ibu-ibu Facebook. Itu tuh Kamu juga ya termasuk ibu-ibu ya? enggak juga. Bapak juga. Bapak JK. Oh, ya udah kembali ke podcast. Laptop. Oke. Nggak ada laptop btw. Ayo maaf. Kan di antara masyarakat Indonesia nih, terutama ibu-ibu, itu tuh tersebar hoax bahwa isu Israel dan Palestina ini itu tuh menyangkut mengenai agama gitu loh, kayak antara Yahudi dan Muslim. Oh iya. Padahal isu Israel dan Palestina ini udah melampaui itu gitu loh. Ini tentang politik dan ada bisnisnya juga, nggak sekedar Yahudi Muslim, karena Yahudinya sendiri pun juga merupakan korban di Palestina sendiri. Nah, menurut kamu gimana tuh? Berhasil nggak influencer itu meningkatkan kesadaran di masyarakat dan membantu menghilangkan namanya? Iya, intinya nge-up kan, hilangin hoax. oh iya. Nah. Kalau aku pribadi ya, lihat dari sisi teman-teman aku aja, mereka tuh kayak agak kurang nge-follow up followers ya untuk masalah Palestina dan Gaza ini. Padahal kan mereka tuh punya platform yang besar banget, dan mereka satu kali upload aja udah banyak banget yang lihat kan sebenarnya gitu. Cuman menurutku mereka tuh agak kurang. Tapi kemarin tuh Fadil Zaidi sempat buka donasi, dan kalau nggak salah ya uang hasil kumpulan itu banyak banget, dan menurutku di saat itu tuh cuma Fadil Zaidi sama Taki Malik yang benar-benar follow up itu. Dia juga Padahal cuman beberapa orang itu aja ya, dan donasinya udah terkumpul banyak. Iya, dan apalagi kalau Apalagi misalkan kalau lebih semua banyak lagi. semuanya. influencer Ya, berhubung terutama. dengan hoax tadi, karena kita tuh kan lagi-lagi masuk di
new media kan. Di saat ini tuh kita bener-bener harus yang namanya butuh banget literasi digital. Kita harus banyak-banyak ngebaca. Karena guys, hoax itu adalah Indonesia krisis membaca. dan hoax itu adalah salah satu, aku bilang sih kayak virus juga. Karena hoax itu bener-bener menyebar dengan mudah dan cepat banget. Ya, apalagi ibu-ibu Facebook itu sering banget kemakan hoax. Betul. Jadi kita ya sebagai anak muda kalau dapat broadcast yang kayak aduh ini sebenarnya nggak masuk akal, jangan deh sampai masuk ke please banyak jangan usah di-share untuk cross check. Iya, Dan juga paling penting itu perhatikan ejaan yang disempurnakan dari kalimat-kalimat itu. Biasanya kalau hoax tuh titiknya nggak jelas, komanya banyak. Tapi Kirim ke teman kalian. tapi kalau ngomong tentang new media dan literasi digital sekarang tuh pemerintah udah baru aja kan mereka ngeluarin program baru yaitu literasi digital yang baru aja kemarin baru itu aja banyak banget. ada acaranya guys. Iya, di semua TV nasional disiarin tuh semuanya. Jadi kayak aku salut banget juga sama pemerintah Indonesia karena Shout out kepada Kementerian Iya. Informasi dan Komunikasi. Kemkominfo. Keren. Oke, guys. Apalagi nih? Soalnya saya sibuk banget soalnya. Masih jadwalnya ada padat lagi, ya, kan? Say? Iya, padat banget. Kamu Saya mau ke liburan pantai ya? habis ini. Mau liburan sama influencer-influencer Saya mau itu lain. sama yang bapak-bapak. Kameramen ya, Say? Iya, sama kameramen kalian Kamu itu. skandal Ganteng banget ya. Gila nih Jadi orang. kita kalian apa nih? Jadi kesimpulannya menurut kamu influencer itu Pertama, berdampak dampaknya positif atau negatif di Indonesia? Dan sebesar apa dampaknya di Indonesia? Go. Kalau aku negatif sama positif itu lagi-lagi dan pastinya balik lagi ke netizen dan kalian yang nge-follow influencer kalian itu. Balik lagi ke kalian. Positif dan negatifnya intinya diri kalian sendiri yang nentuin. Tapi Yes. kalau dampak besar di Indonesia menurutku besar banget sekarang influencer karena dulu itu untuk mendapatkan gelar seorang influencer kayak penemu bola lampu, penemu gravitasi itu susah banget. Intinya dibilang dia tuh influencer susah banget, tapi karena adanya media sekarang itu Adanya internet berkembang dan banget sosial internet media. iya, teknologi yang berkembang banget. dan juga kan Influencer tuh mudah banget dan didapati. juga Jadi zaman mau sekarang itu kebanyakan anak muda itu udah ninggalin televisi gitu ya. Jadi melalui influencer mereka itu banyak dapat informasi. informasi juga. Kalau dipikir-pikir Gitu, kasihan guys. stasiun TV ya, soalnya stasiun TV itu pendapatannya pure dari iklan. Dan sekarang iklan pada pindah ke YouTube dan mempromosiin dari influencer. Jadi bagi teman-teman yang lagi nonton podcast mereka ini, semoga aja dapat inspirasi dan kalian bisa jadi influencer terus banyak uang terus bagi-bagi ke kalian. Kamu nggak mau mikir jadi itu ya? influencer juga? Aku itu, Kan dia sudah jadi influencer, Say. tapi aku nggak pernah dibayar kok. Oh, jadi murni Iya. dari hati melakukannya. Itu sebenarnya Oh. personal branding biar karena- dipuji orang. Padahal mau duit. Sebenarnya itu dipaksa Padahal mau oleh acara. Yes. Udah ya guys, aku mau pulang nih. Sekarang karena podcast kita sudah berakhir dan teman Terima kita kasih. Sofia ini sibuk banget jadwalnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Ya, buat shout out datang. kepada Sofia Sangat-sangat Yasmin, kalian harus influencer berterima kita kasih. sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast kita dan sharing ilmu sedikit. Sedikit. Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat. Walaupun ya. sedikit yang penting bermanfaat. Nah, dan terhibur. nah. Dadah guys, aku boleh bawa pulang semuanya ya. Dadah, aku pulang dulu. Thank you guys. Aku podcastnya cuma dibayar pakai ini, aku nggak bisa berdiri. Basah. Sudah merah. Dadah.